Kemudian yang tadi terkait dengan prosedur kerja Pak ya, apa-apa aja yang harus dilakukan, harus ada yang harus dipenuhi. Kemudian ini terkait dengan pekerjaan sendiri ya di dewatering, yaitu persiapan lokasi kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan lokasi kerja yaitu yang tadi Pak, seorang pengawas dewatering harus harus bisa membaca denah rencana kerja. Kemudian harus bisa membuat jalan dan pet lokasi yang aman. Kemudian harus mempersiapkan fasilitas penunjang untuk pekerjaan pemompaan ya dewatering. Kemudian prosedur kerja harus disiapkan ya. Ini harus lengkap sebelum bekerja, harus prosedurnya dipastikan itu lengkap semuanya. Nah, ini yang tadi disampaikan bahwa dalam hal pelaksanaan pengerjaan itu kontraktor ya. Kalau kontraktor tambah menerima instruksi pekerjaannya itu atau menerima informasinya itu dari engineering ya ke pit service. Kemudian kalau PT Brokol itu dari main plan ya berkoordinasi dengan main operation atau hidrologi ya. Nanti dari main operation atau hidrologi itu menyampaikan rencana kerja ke dewatering. Nah, ini Pak ya salah satu contoh rencana kerja Pak ya. Nah, jadi sudah detail Pak. Jadi yang untuk menentukan penempatan pompa dan lain-lain itu sudah sedetail mungkin dilakukan oleh tim engineering ya. Jadi tim implementasi, tim pelaksana lapangan itu tinggal melaksanakan apa yang sudah disampaikan. Nah, semacam ini ya. Ada contoh, oh ini ada genangan contohnya ini di Lati nih Pak ya. Itu ada genangan yang berada ini elevasinya ada yang minus 55 ya dari permukaan air laut. Kemudian ada RL di 35, request level ya, itu di 35, terus ada elevasi sama ya, request level sama elevasi, terus ada di 45. Nah, kemudian ada titik-titik airnya mau kemana. Nah, ini ada WMP, misalnya contohnya WMP 13, kemudian jalan hauling di sini, kemudian nanti rencana kita kalau melakukan pekerjaan pipanya di mana, nah itu sudah ditentukan ya di dalam layout dari site plan-nya ini. Nah ini sebagai contoh ya, jadi lokasi pompa, penempatan pompa di awal itu sudah ditentukan Pak ya, sudah ditentukan. Nanti pompanya harus ditempatkan di sini, di titik tadi ya, request level misal minus 55 ya, di situ titiknya. Kemudian rencana line HDPE-nya kemana? Nah itu sudah ditentukan Pak oleh engineering. Kemudian nanti kalau kita mau nyambung pipa, tempatnya di sini. Nah itu sudah ditentukan. Kemudian panjang pipanya berapa yang dibutuhkan? Nah itu sudah ada semuanya. Jadi sudah dihitung. Jumlah pompa ya, itu jumlah pompa juga sudah dihitung ya. Jumlah pompa ini keterkaitannya adalah volume air dengan rencana pemompaan. Nah, kita misal targetnya mau debitnya berapa, misal 200, kemudian nanti dari teman-teman hidrologi ya, itu mengkaji daerah tangkapannya seperti apa, nanti rencana hujan ininya berapa, itu sudah terhitung. Sehingga kenapa memunculkan, ada penempatan pompa bisa 1, bisa 2, bahkan ada sampai 7 dalam satu SAM ya, itu. Nah, tadi rencana awal, nah kemudian rencana akhir. Nah, rencana akhir juga semuanya sudah dihitung ya oleh tim engineering ya. Nanti rencana terakhir pompamu di sini loh, di daerah sini. Ini kalau dilihat kita nanti di sisinya penempatan pompa di sisi tebing ini, sisi high wall. Nah, kita sudah tahu seperti itu. Pada elevasi misal minus 38. Kemudian pipanya jadi nambah ini. Karena apa? Dari 750 menjadi 1.500 meter, berarti nambah separuhnya ya, jadi 2 kali lipat dari panjang ini lokasi awal. Nah, seperti itu.